Udah pasang AC-nya kan ya? Ya sabar, sabar, sabar. Beberapa hari yang lalu kita sebagai orang Indonesia, mungkin Anda sudah menjadi citizen sekalipun, tapi tetap kita mempunyai tanah leluhur kita, Indonesia. Dan Indonesia baru saja merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-76. Jadi pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa buat Indonesia. Dan juga kita mau menaikkan pujian dan melepaskan berkat buat Indonesia. Setuju semuanya? Setuju? Oke. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kalau Anda tahu lagu ini, kita nyanyikan dari awal.
kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Gereja Tuhan sama-sama katakan haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita tutup mata kita pejamkan mata kita. Let's close our eyes. Let's pray for Indonesia. Mari kita berdoa buat Indonesia. Dalam nama Yesus. Mari lepaskan berkat untuk Indonesia. Dalam nama Yesus. Engkau peduli akan Indonesia. Indonesia ada di hatimu, ada di pikiranmu Tuhan. Haleluya. Ada perkenaan Tuhan turun atas Indonesia. The favor of the Lord come upon our country Indonesia. Roh Kudus bekerja dari Sabang sampai Merauke melawan negeri Indonesia. The Holy Spirit come from east to the west of Indonesia and do so many miracles there. Again pagi ini Tuhan, kami minta Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Di dalam kebaktian anak-anak di bawah maupun kebaktian pagi ini tempat ini. Lord, let your reign over us, Lord Jesus. Let you reign over our service for Sunday school as well here in this sanctuary. Tuhan jamah, Tuhan selidiki setiap hati kami. Search our heart, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita bisa menyanyikannya bersama-sama. Indonesia
Merdeka. Silakan duduk, mari kita siapkan hati kita untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Silakan teman-teman Praise and Worship boleh maju ke depan.
tetangga Anda masing-masing, Tuhan itu baik loh. Mari kita nyanyikan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Sekali lagi. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sama-sama kita katakan, you are good all the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, you are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Mari kita tenangkan, teduhkan hati kita. Sebelum itu kita mau membaca ayat dari minggu ini, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. And in English, even when I must walk through the darkest valley, I fear no danger, for you are with me. Your rod and your staff reassure me. Amin. Kami mau mengangkat pujian indah bersamamu. Kami mau belajar bahwa di dunia ini, Tuhan, tidak ada tempat lain yang bisa kami taruh hati kami, Tuhan. Hanya dengan Engkau, kami bisa tenang, Tuhan. Kami bisa teduh dalam masalah apapun, Bapa. Kami mau sama-sama nyanyikan.
bersamamu. Yang kalau lagu ini sama-sama nyanyikan. Hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dari awal kami ulang, hanya dekat Bapa. Hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Bapa, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sekarang gimana kalau gereja Tuhan kita sama-sama katakan, ku ingin selalu, biar ini jadi kerinduan kita semuanya.
One, two, three. Ku ingin selalu. Amin. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Biar ini jadi kerinduan kami Tuhan, berdekatan denganmu Bapa. Ada rasa tenang, ada rasa aman bersamamu Tuhan. Oh, we wanna be close to you, Lord. Oh, we have security, we have peace, as long as we are close to you, Lord. Haleluya. Biar pagi ini Tuhan ada rasa lega, ada rasa tenang, karena kami tahu ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan sekali lagi, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Kami yakin banget, kami tahu banget, dan kami selalu mengalami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Seringkali kami malah yang gak setia Tuhan, tapi Engkau tetap menerima kami walaupun kami seringkali gak setia kepadamu Tuhan. Really Lord, you are a faithful God. Even though many times we are so far away from you, Lord, and when we come back to you, you accept us. No matter what, you still love us. Sungguh Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau belajar
belajar firman-Mu. Bicara buat kami, Lord. Speak to us, Lord. We want to learn about your words. Kami percaya setiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin, saudaraku. Ada kebutuhan-kebutuhan kita yang akan dijawab Tuhan pagi hari ini. Setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus Yesus, kami tundukkan di dalam nama Yesus. Bekerjalah Roh Kudus dengan bebas, baik di kebaktian pagi ini maupun di bawah di Sunday School. Di dalam nama Yesus, yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk sama-sama. Thank you untuk Ani, Cindy, Nana, dan juga tim Praise and Worship. Thank you. Wow, Indonesia merdeka keberapa? Ke-76 tahun. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, mari kita silent cell phone kita. Let's silent our cell phone. We are going to learn about the Word of God. Tapi sebelumnya saya mau kasih announcement singkat, a short announcement this morning. Mestinya anak-anak Sunday School habis kebaktian ini akan mengadakan acara Game Day di FDR. Apa itu Game Day? Jadi mereka akan ada perlombaan-perlombaan seperti 17-an di Indonesia. Nah, karena cuacanya tidak mengizinkan, jadi Game Day-nya akan dilaksanakan di ruang kebaktian ini. Setelah kebaktian, jadi setelah kebaktian akan dilaksanakan kebaktian acara Game Day-nya ini. So, saya menghimbau kerjasamanya, apa kira-kira, tahu nggak? Nanti kursi. Jadi setelah kebaktian hanya yang di sini aja, hanya yang di sini, hanya yang di lantai 1 aja. Pada saat nanti setelah kebaktian, mari bantuin untuk kita lipat dan taruh di belakang. Nggak sekarang. Nanti setelah kebaktian, ya kita lipat sama-sama. Nanti saya ingetin dan kita akan taruh di belakang sana. Oke? Nah, selama 3 minggu yang lalu kita mengumpulkan donasi untuk vaksin di Indonesia. Terus udah gitu kita juga melakukan fundraising. Oh ya, thank you. Kita juga melakukan fundraising. Dan puji Tuhan, setelah dihitung semua segala macam, terkumpul sebesar dari Philadelphia Praise Center untuk vaksin di Indonesia, yaitu 6.599. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Again, terima kasih untuk Anda yang di rumah. Terima kasih untuk Anda semuanya yang membantu, yang mensupport, besar kecil, semuanya sangat dihargain. Really appreciate it. Karena sumbangan kita ini membantu untuk penyebaran vaksin di Indonesia. Oke? Nah, hal yang lain yang mau saya sampaikan, kalau Anda buka di bulletin, let's open your bulletin. Philadelphia Praise Center bekerja sama dengan Interfaith Social Change. Ini organisasi yang ada di Philadelphia, di mana mereka menghimbau kalau ada di antara Anda yang mempunyai winter clothes, baju winter, ya, mau itu sebiji, 2 biji, atau berapa gitu ya, mau ukuran small, medium, large, extra large, untuk dewasa, anak-anak, mostly untuk dewasa ya, bukan untuk anak-anak. Jadi tolong, kalau Anda terbeban, saya tahu Anda punya 1 baju winter, 2 baju winter, yang layak dipakai, yang masih layak dipakai, start next week Anda boleh bawa ke gereja untuk kita donasikan, di mana winter clothes ini akan diberikan kepada mereka yang masuk di dalam drug and alcohol rehabilitation center. Oke. Nah, kita akan mengumpulkannya sampai minggu ketiga bulan September. Once again, saya sangat menghargai kalau apabila Anda ambil waktu 5-10 menit ke rumah, nantinya lihat-lihat ada baju winter yang masih layak pakai enggak? Syukur-syukur masih baru. Gitu. Anda pakai, Anda pilihin, dan juga Anda boleh bawa ke gereja minggu depan untuk kita support kepada
organisasi ini yang akan membantu mereka yang terlibat di dalam drug and alcohol rehabilitation. Oke? Nah, terakhir saya nggak bosan-bosan mengingatkan Anda untuk kalau bisa setelah kebaktian, bukan setelah kebaktian ya, kalau bisa Anda nggak usah naik turun ke bawah, ke basement khususnya, supaya anak-anak sekolah minggu tidak terganggu pada saat mereka mengikuti kebaktian, karena mereka juga penting sekali. So, kalau Anda mau ambil air minum, kalau bisa ditahan, kalau mau ke WC, silakan ambil tangga ke atas, bukan ke basement. Alright? Nah, sebelum saya mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi beberapa hari yang lalu nih saya iseng. Oke? Saya iseng, saya punya anak umur 4 tahun namanya Eden, saya iseng karena saya pusing udah ngeliat rambutnya gitu ya. Saya pusing ngeliat rambutnya, saya bilang ini, gue punya ide. Nah, gue punya ide untuk motong rambutnya dia. Nah, saya potong rambutnya dia karena dia badannya goyang-goyang, akhirnya rambutnya berantakan. Potongan papanya hancur, gitu. Akhirnya saking karena hancurnya, saya bawa dia ke tukang potong rambut untuk diperbaikin the next day-nya, gitu. Dan akhirnya seperti orang boyan. Iya. Iya enggak? Nah, seperti orang boyan. Nah, message saya adalah begini. Udah beberapa hari nih, dia bilang gini, "Papi, I don't like my hair." "Papi, I don't like my hair." Dia bilang gini, especially this one, katanya. Yang boyannya itu loh, yang gaya boyannya itu loh. Yang tarikan boyannya itu yang dia gak demen. Dia bilang, "Papi, I don't like my hair." Jadi, Bapak Ibu semuanya, saya minta kerendahan hatinya. Kalau ketemu dia, gak usah di ngomongin rambutnya. Akan membuat rasa percaya diri dia berkurang. Jadi saya minta, ini benar, karena waktu saya potong rambutnya dia goyang-goyang terus. Dia goyang-goyang terus, jadi akhirnya beginilah hasilnya. Akhirnya tadi pagi saya bilang, "Kenapa sih?" "I don't like my hair. I don't like my hair. Especially this one, straight," kata gitu. Dia tahu bahwa kekuatan boyannya ada di situ. Ada di straightnya itu. Dan gak cocok banget sama mukanya. Jadi kalau nanti Anda ketemu dia, gak usah di ngomongin. Saya langsung bilang, "Ih, kamu bagus kayak Shaolin." Iya. Selalu saya kasih encouragement, "Kamu kayak Shaolin." Walaupun dia gak ngerti Shaolin itu apaan. Jadi tolong nanti kalau ketemu dia, gak usah di ngomongin, "Rambut kamu kayak orang boyan," gitu, gak usah. Pokoknya bilang, "Oh, diemin, cuekin aja." Biar dia rasa percaya dirinya jangan hancur. Anyway, mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Selama 3 minggu kemarin kita belajar mengenai you are not alone. You are not alone. Kita tidak sendirian. Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, pernah nggak ngedengar gini? Komentar orang, "Philadelphia kotor ya. Di mana-mana banyak sampah." Pernah dengar nggak? Sering banget. Philadelphia ini jorok banget. Banyak sampah. Atau nggak pernah dengar nggak gini? "Ini nih di Philadelphia nih banyak yang harus diperbaiki nih. Pembunuhan nih di mana-mana nih di Philadelphia nih." Gitu. Atau nggak pernah ngedengar nggak? "Kenapa ya di PPC ya? Setiap musim summer sound systemnya gitu. Atau kenapa ya di PPC anak-anak kecilnya begini bagiannya?" Pernah dengar nggak gitu? Orang-orang komentar kayak gitu. Tentu pernah kan? Gitu ya. Apakah itu hal-hal yang di luar, apa di sekitar kita, semua segala macam. Nah, ternyata ada kelompok-kelompok orang yang lebih dibilang ini, orang yang cuman seputaran diskusi. Yang cuman mendiskusikan masalah. Kalau diskusi masalah kita jagonya, jago nggak? Jago. Karena kita seperti belajar menjadi komentator atau reporter. Orang Indonesia paling the best. Paling jago. Gitu. Kasih komentar, kasih report. Tipe orang yang seperti begini. Yang cuman komplain. Tapi ada kelompok orang yang apa? Yang solver. Yang cari jalan keluar. Instead of ngomongin, "Philadelphia jorok banget sih. Dia setiap hari ngambilin sampah. Dia taruh plastik sampah. Dia ikut bersih-bersih di tetangganya." Gitu. Ada kelompok-kelompok orang yang memang lebih bukan sebatas diskusi, tapi lebih cari jalan keluar. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai satu tokoh yang luar biasa,
Dia tokoh yang put into action. Untuk apa? Untuk membantu orang lain yang di dalam kesusahan, yang di dalam kesepian, yang di dalam kemalangan. Nah, mari bersama-sama dengan saya, kita belajar tentang satu tokoh namanya Nehemia. Kalau Anda ada Alkitab di handphone, buka Nehemia 1. Oke, Nehemia 1. Ini saya mau baca. Ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Dia nanya nih, gimana keadaan Yerusalem? By the way, dia ada di Persia nih, di kerajaan Persia. Kerajaan Persia tuh di sekarang ini Iran modern, ya. Kata mereka kepadaku, ini kata Hanani dan teman-temannya, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan mereka menceritakan orang-orang bekas buangan telah kembali ke tanah air itu. Kini hidup apa? Sengsara dan dihina oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa asing yang ada di sekitarnya. Jadi hidupnya apa? Hidupnya sengsara, katakan sengsara. Sengsara dan dihina. Dan gak stop sampai situ. Lagi pula tembok-tembok kota Yerusalem masih hancur berantakan. Katakan hancur berantakan. Hancur berantakan dan pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki sejak dibakar di waktu yang lampau. Ngebayang gak? Tembok Yerusalemnya hancur berantakan dan hidup orang-orangnya, orang-orang Yahudi, hidupnya dalam keadaan sengsara dan dihina. Ini adalah kelompok orang-orang yang setiap hari nangis, setiap hari berasa bahwa nggak ada pertolongan, setiap hari berasa bahwa I feel lonely, no one care for us. Nah, Yerusalem menjadi penting karena Yerusalem adalah ibu kota dan juga sebagai kota sucinya orang Yahudi, the holy city of the Jew. Yerusalem juga menjadi identitas bangsa Yahudi. Karena di Yerusalem banyak sejarah-sejarahnya. Banyak history yang berbicara tentang kehidupan orang Yahudi di Yerusalem. Nah, kenapa pada saat kehancuran tembok Yerusalem itu menjadi hal yang penting? Karena tembok pada zaman itu, tidak seperti sekarang ini, tembok itu berarti penting banget. Berarti apa? Ada safety, keamanan, ada ketenangan di sana. Ada perlindungan. Jadi yang namanya tembok itu menjadi sesuatu yang important sekali karena pada saat temboknya kuat, tandanya ada kekuatan, ada kedamaian bagi masyarakatnya. Nah, Nehemia berpikir gini, tembok Yerusalemnya aja hancur, di mana ada rasa aman orang-orang di situ, di mana ada rasa tenang, di mana ada rasa damai di situ. Dan laporan Hanani mengatakan bahwa orang-orangnya itu hidup sengsara dan dihina. Ngebayang gak kata-kata sengsara tuh? Udah bukan nangis lagi. Benar-benar menderita. Nah, Anda harus bayangkan bahwa pada saat dikatakan tembok Yerusalem hancur berantakan. Bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang kita kenal atau orang-orang di luar sana yang hidupnya berantakan, yang hidupnya sengsara, hidupnya sedih. Mungkin keluarganya berantakan, keluarganya sedih, keluarganya butuh pertolongan. Banyak di luar sana kalau kita mau buka mata kita akan menemukan komunitas-komunitas yang berantakan.
komunitas-komunitas yang sengsara, yang merasa lonely, yang merasa gak ada pertolongan. Saya lanjutkan di ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Tuhan semesta langit. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dibilang, mendengar berita itu aku duduk dan menangis. Berhari-hari lamanya aku bersedih hati. Aku terus berpuasa sambil berdoa kepada Tuhan. Pada saat Nehemia mendengar berita itu, dia bukan cuma sedih di hari pertamanya waktu ngedengar. Benar-benar dia pikirin dan dia nangis selama apa? Berhari-hari. Dan hal yang pertama dia lakukan bukan hanya sedih, tapi apa? Dia berdoa. Tandanya gini, pada saat kita mau menjadi orang-orang yang bisa menjadi jawaban buat orang-orang yang lonely. Menjadi jawaban buat orang-orang yang berantakan, yang sengsara. Kita harus punya satu karakter yang dimiliki oleh Nehemia. Yaitu apa? Kita harus punya belas kasihan atau compassion. Kita harus punya belas kasihan. Karena kalau kita nggak punya belas kasihan, kita nggak akan peduli, kita nggak akan nangis. Sejarah mengatakan bahwa Nehemia itu bukan lahir di Yerusalem. Dia generasi yang lahir di Persia. Tapi ngebayang nggak? Dia begitu pedulinya akan tanah negeri leluhurnya. Artinya apa? Nehemia punya compassion karena dia apa? Gak lupa apa? Kacang akan kulitnya. Dia gak lupa akarnya dari mana dia datang. Ngebayang gak? Kayak misalnya anak-anak kita second generation seperti Jennifer, Vincent, Joy gitu. Mereka lahir di sini. Tapi punya kepedulian kepada Indonesia luar biasa banget. Tidak seperti lagu daripada Titik Puspa siapa? Bimbi tak mau kenal lagi kampungnya. Bimbi tak mau kenal saudara. Bimbi dalam lagunya ini orang kampung yang datang ke kota, ke Jakarta. Jadi ngetop, tiba-tiba ngapain? Lupa saudara, lupa kampung halamannya. Hey, Anda yang di rumah, Anda di tempat ini. Lo udah punya citizen kek, lo mau segala macem kek. Ingat dari mana datang asal lo. Ingat ancestor kita, orang tua kita, nenek kakek kita asalnya dari mana. Nah, compassionnya, belas kasihan yang dimiliki oleh Nehemia karena dia tahu siapa dia dan dari mana datangnya. Nah, saya mau bacain ada beberapa ciri orang yang mempunyai belas kasihan nih. Orang yang punya belas kasihan adalah orang yang punya empati. Empati itu adalah yang bisa menaruh dirinya dalam posisi orang lain dan mencoba mengerti perasaan orang tersebut. That's empathy. Sekali lagi, ciri orang yang punya compassion adalah kita bisa berempati. To try to put ourselves in their shoes. Gak gampang menghakimi. Orang compassion tuh gak gampang menghakimin. Karena dia tahu bahwa setiap orang pasti bisa dan pernah buat salah. Anda pikirin, seringkali pada saat kita ngedengar ada orang kesusahan, yang sering kali kita lakukan ngapain? Lebih ngomongin ini orang dulu, ya terang. Kelakuannya begini sih, begana. Kita lebih cari kesalahan orang tersebut daripada apa? Daripada try
untuk understand kenapa dia melakukan hal tersebut. Kita lebih gampang menghakimi orang lain. Nah, orang yang compassion adalah orang yang membuka telinganya dan menutup mulutnya. Artinya apa? Lebih banyak mendengar daripada ngomong. Orang compassion adalah orang yang bergerak. Artinya apa? Yang mencoba mencari solusi atas kehidupan dan permasalahan orang tersebut. Sudahkah kita mempunyai compassion? Untuk kita bisa menjadi jawaban buat orang lain yang saat ini mungkin sedang kesedihan, yang sedang kesepian, merasa lonely. Sudahkah kita mencoba menempatkan diri kita dalam keadaan dia? Sudahkah kita mendengar, mencoba membuka telinga kita ngedengar sebenarnya apa sih the deeper problemnya dia? Bukan menghakimin. Dan sudahkah kita bergerak membantu orang-orang tersebut? Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya compassion. Dan menariknya lagi, Nehemia di dalam setiap, kalau Anda baca cerita Nehemia, kalau ada permasalahan-permasalahan dia langsung bawa dalam doa. Nehemia tuh a prayer warrior yang luar biasa. Setiap apa-apa langsung dia bawa dalam doa. Langsung dia berdoa. Langsung dia berdoa. Nah, selanjutnya di Nehemia 1, setelah dia berdoa berpuasa, akhirnya dia berdoa tuh. Terus, di ayat 1 dia berdoa, dia mengaku bahwa bangsa Israel banyak dosanya. Tuhan ampunin, jangan murka, semua segala macam. Nah, di pasal 1 ayat 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Juru minuman. Anda harus tahu bahwa pada saat Anda bilang ini, dia cuma kerjanya juru minuman. Ini posisi penting, bos. Ini bukan posisi biasa-biasa. Dia, Nehemia, mempunyai posisi penting banget pada saat itu. Nah, saya mau lanjutkan di Nehemia 2 ayat 1-5. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasta. Jadi selama 4 bulan nih. 4 bulan dia berdoa berpuasa. 4 bulan dia berdoa berpuasa terus untuk permasalahan tembok Yerusalem. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Kenapa dia takut? Karena setiap orang yang mau ketemu raja gak boleh kelihatan sedih. Harus kelihatan happy terus. Tapi Nehemia udah gak bisa menutupi segala kesedihan dia. Dan raja notice, raja ngeliat, nih kenapa sih lo gak biasa-biasanya? Lalu jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Boing! Tiba-tiba raja ngomong, apa yang lo mau? Maka aku berdoa kepada Tuhan semesta langit. Dia langsung bawa dalam doa. Dan yang saya tahu dia gak mungkin berdoa tutup mata gini-gini. Enggak, karena right away saat itu. Dia lagi ketemu dengan raja dan raja bilang, apa yang kamu mau? Ayat 5, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Kata-kata yang ini yang menarik. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, apa kata-katanya? Utuslah aku. 1, 2, 3. Utuslah aku. Tandanya hal yang kedua yang harus kita miliki adalah apa? Availability. Kebersediaan, kemauan. Gak cukup kita cuma punya compassion, belas kasihan. Tapi kalau kita gak mau dipakai Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai. Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Let me tell you, Tuhan mencari
orang yang mau bukan yang mampu. Karena seringkali orang yang mampu terlalu banyak apa? Alasan. Tuhan cari orang yang mau. Nehemia bisa aja dia cuek, saudaraku. Dengan posisi dia yang tinggi di kerajaan, bisa aja dia cuek dengan ngapain? Udah cukup, Nehemia udah lu gak usah cari penyakit, udah gak usah minta-minta diutus, udah lu aman aja. Bisa gak? Bisa, bukankah kita sering kali gitu? Udah deh, gue udah aman di Amerika, gue di Philadelphia, udah. Yang penting gue kerja Senin sampai Jumat, kumpulin duit, udah gak usah ngaco-ngaco deh. Udah gak usah cari-cari kesibukan deh dengan gereja-gerejaan, dengan nolong-nolong orang, udah gak usah. Bukankah kita sering kali begitu? Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau, bukan yang mampu. Nah, ada beberapa hal yang menarik sekali yang saya mau katakan kenapa Tuhan cari orang yang mau, bukan yang mampu. Banyak orang yang mampu tetapi gak sempet. Ada orang yang mampu, dia punya gift, dia punya talenta, dia punya uang, dia punya resources, semua segala macam. Cuman apa alasannya? Gue sibuk. Sorry, keluarga gue menjadi fokus gue nomor 1. Yes, I understand. I agree with you. Keluarga menjadi nomor 1. Tapi nggak menutup kemungkinan membuat Anda tidak bisa melakukan sesuatu. Alasan lain adalah apa? Ada yang sempat nih. Ada orang kedua, ada yang sempat. Tapi dia nggak mampu. Dia punya waktu. Tapi gift-nya nggak ada, talentanya nggak ada. Mungkin Tuhan akan lebih memilih orang ini. Yang ketiga, ada lagi yang sempat dan mampu, tapi nggak sehat. Nggak ada. Dia sempat, dia punya gift, tapi dia nggak sehat. Ada lagi yang lain, ada juga yang mampu, sempat dan sehat. Tapi apa? Tapi gak mau. Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Nehemia di dalam karakter keduanya dia ngapain? Dia minta diutus kepada raja. Dia membuka dirinya untuk apa? Untuk available. God is looking for a people that available, not only able. But available. Mau bersedia. Yang paling indah adalah apa? Punya kemampuan dan punya kemauan. Itu perfect banget. Dan saya yakin dan percaya Anda semua di tempat ini, Anda setidaknya ada satu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang punya 2 kemampuan. Ada yang punya 5 kemampuan. Bahkan ada yang lebih diberikan sama Tuhan. Kemampuan demi kemampuan. Tapi Anda mau nggak? Yang di rumah juga Anda mau nggak permasalahannya? Nah, seringkali yang menjadi alasan banyak orang adalah begini. Bukan masalah sibuk juga. Adalah apa? Hidup gue belum apa? Hidup gue belum benar. Biasanya alasannya gitu. Hidup gue belum benar. Gue masih ngaco. Gue banyak dosa. Saya mau kasih tahu. Petrus, muridnya Tuhan Yesus, apa? Belagu. Pengkhianat. Ya enggak? Kalau ngomong ceplas-ceplos. Sok tahu. Ini orang nih ngeselin banget. Kalau Anda baca dalam firman Tuhan. Sempurna enggak? Enggak sempurna. Banyak salah. Tapi dia mau dipakai Tuhan. Thomas di dalam Alkitab. Gimana orangnya? Pesimis. Orangnya pesimistik. Dan bukan hanya pesimis. Thomas itu apa ngapain? Dia penuh dengan keraguan-raguan. Kalau belum gue lihat buktinya, gak akan gue percaya. Tapi apa? Tapi dia tetap dipakai Tuhan. Karena apa? Karena dia mau. Jadi jangan pakai deh alasan-alasan gue belum sempurna, gue masih banyak dosa semua segala macam. Yang Tuhan cari adalah kita yang mau. Sebenarnya
kehidupan Petrus, Thomas, dan murid-muridnya itu adalah orang-orang yang jauh dari sempurna. Tapi karena mereka mau di tangan Tuhan, mereka menjadi berbeda. Jadi apa? Yang membedakannya sebenarnya di tangan siapa? Bola basket biasa kata orang, harganya cuma $19. Tapi bola basket di tangan Michael Jordan menghasilkan ratusan juta dolar. Tergantung di tangan siapa, bos. Raket tenis di tangan kita nggak menghasilkan apa-apa, tapi di tangan Venus Williams itu menghasilkan ratusan juta. Tergantung di tangan siapa, bos. 5 roti 2 ikan di tangan kita cuma menghasilkan apa? Roti isi ikan. Tapi 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan Yesus gimana? Bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Tergantung di tangan siapa, bos. Tongkat biasa di tangan kita cuma bisa ngusir apa? Ngusir anjing, ngusir kucing, ngusir ayam. Tapi tongkat di tangan Musa bisa membelah Laut Merah. Tergantung di tangannya siapa, bos. So kalau kita datang bilang, Tuhan, saya mau, tapi saya nggak mampu. Let me tell you, kalau di tangan Tuhan, Anda bisa menjadi orang yang hebat. Yang Tuhan cari orang yang mau kok. Jangan pakai alasan sama Tuhan, saya sibuk, saya punya kekurangan, saya begini, begono. Crap. Sama Tuhan bilang gini, Tuhan, saya mau. Only one word, Tuhan, saya mau. Jadi, di dalam kita menjangkau orang-orang di luar sana untuk melayani mereka yang hidupnya hancur berantakan, yang mengalami sengsara, yang mengalami kesedihan. Hal yang pertama kita harus punya compassion, belas kasihan. Dari belas kasihan kita harus available. Kita bilang, Tuhan, aku bersedia. Yang ketiga nih, yang dilakukan oleh Nehemia. Dia apa? Dia put into action. Dia bertindak. Dia bukan cuma semata-mata ngediskusiin masalah. Tapi dia cari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan. Nehemia luar biasa banget. Dia put into actionnya gimana? Dia pakai perencanaan. Dia rencanain semuanya. Boom. Selagi dia doa puasa, dia rencanain. Makanya pada saat raja mengatakan apa yang kamu mau, dia langsung bilang, Raja tolong minta surat kepada pemimpin-pemimpin. Raja saya minta ini. Karena di kepalanya ada perencanaan. Dan raja meng-approve semuanya itu. Ayo, pada saat kita mau melakukan action menolong orang di luar sana, ayo. Pray for God, to God give you direction. Pada saat kita berdoa, Tuhan akan kasih petunjuk. Sekali lagi, ayo setiap compassion, setiap hati Anda yang punya belas kasihan, Anda burning banget, aduh gue pengen bantu banget nih, semua segala macam. Anda berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan akan kasih direction. Waktu mengenai membantu vaksin di Indonesia, pendeta Virgo dari California nelfon, Aldo, my heart is burning. Kenapa Pak Virgo? Iya, gimana ya kita membantu Indonesia nih? Dia sharing sama saya. Karena kalau gereja saya doang nggak bisa nih bekerja nih untuk membantu operasional, untuk membantu memberikan vaksin di Indonesia. What can we do? Tapi akhirnya saya ngobrol sama dia. Gimana kalau kita rencanain begini, Pak? Pak Virgo ngurusin gereja Indonesia di California. Saya coba bicara dengan pihak conference. Oh ya, deal. Ngobrol. Akhirnya kan jalan-jalan satu terbuka. Akhirnya bisa terkumpul. So, saudaraku, harus ada perencanaan. Hal yang lain yang dilakukan Nehemia selain perencanaan adalah dia merekrut orang-orang, saudaraku. Dia merekrut orang-orang. Nah, di Nehemia 2 ayat 17, dia bilang gini, berkatalah aku kepada mereka. Jadi Nehemia melakukan spying, dia memata-matai.
Akhirnya dia berangkat nih ke Yerusalem dan dia memata-matai. Dan dia membawa beberapa orang. Dan dia bilang gini, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Dia 3 kali pakai kata-kata apa? Kita. Ini permasalahan yang menjadi beban adalah bebannya dia. Tapi dia nggak bilang, lihat nih, saya punya beban ini, saya gini. Enggak, dia pakai kata-kata apa? Kita. Dia merasa bahwa, hey, my friends, ini juga masalah kita loh. This is my problem and your problem too. Let's do something. Tandanya apa? Nehemia pinter banget di dalam berkomunikasi. Saudaraku, seringkali Anda punya niat baik, tapi kalau penyampaian kata-katanya nggak tepat, orang nangkepnya jadi beda. Tapi Anda punya permintaan yang sesulit apapun, tapi kalau penyampaian kata-katanya tepat, orang bisa mensupport Anda. So, Nehemia put into action dengan merekrut orang-orang. Dan bukan sekedar merekrut orang-orang, kalau Anda baca di pasal 3 dari Nehemia 3, di sini dibilang bahwa berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun. Setelah gitu ada lagi di ayat 4-nya, berdekatan dengan mereka Meremot bin Uriah. Ayat 5, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Ayat 7, berdekatan dengan mereka Malaka orang Gibeon. Ayat 8, berdekatan dengan mereka. Next to him. Kalau Anda baca di chapter 3, berkali-kali bilang, berdekatan dengan mereka. Next to him, next to them. Tandanya apa? Tandanya Nehemia bukan hanya pintar merekrut orang, dia pintar ngapain? Dia pintar menempatkan orang-orang sesuai dengan talenta dan gift mereka di bidangnya masing-masing. Nehemia mengempower orang, memberikan kepercayaan kepada orang. You know, ada satu quote bilang gini, the currency of teamwork, mata uang kerjasama, is trust. Nehemia mempercayakan semuanya itu. The currency of a teamwork is a trust. Mata uang di dalam kerjasama satu dengan yang lain adalah kepercayaan. Dan itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dia bukan hanya ada perencanaan, dia merekrut orang. Dan yang tadinya cuma beberapa orang, sekarang merekrut orang jadi banyak. Dan bukan hanya banyak, dia bisa menempatkan orang-orang tersebut sesuai dengan gift dan talenta mereka masing-masing. Kalau Anda baca di ayat 3, disebutkan si A di tembok ini, si B di tembok ini, si C di tembok ini. Dari semuanya itu ada 40 lebih. Gak ada nama Nehemia di situ. Nehemia mengempower orang. Tantangan datang, ada yang ancaman-ancaman datang kalau Anda baca. Nehemia menghadapi semuanya itu. Dan dia put into an action. Dan akhirnya tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari bisa terselesaikan. So, poinnya adalah begini saudaraku. Di luar sana, banyak orang-orang yang sengsara. Banyak orang-orang yang berantakan. Mau nggak kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi jawaban buat mereka? Mau nggak kita bergerak sesuatu? Mau nggak kita terbuka, available untuk membantu mereka? Saya mau panggil pemusik ke depan, maju. Mau nggak? Di depan kita banyak hal nih yang dari gereja aja. Contohnya yang winter clothing ini. Winter clothes, hal yang simple. Mau nggak Anda untuk terlibat membawa winter clothes untuk disumbangin?
Mau nggak Anda terlibat dengan kota ini? Oh, kota ini nggak aman nih. Hey, be part of Town Watch. Apa itu Town Watch? Kita yang mengawasi tetangga-tetangga kita. Mau nggak? Aduh, homeless nih di mana-mana nih. Give something. Do something for them. Jangan pakai alasan lah. Yang Tuhan cari adalah kita yang mau. Kalau kita ngelihat ada teman kerja kita yang hidupnya susah, saking susahnya kerja 7 hari, itu bukan susah ya, itu demen kerja ya. Ya itu workaholic ya namanya ya. Tapi kita harus punya kepedulian kepada orang lain. Dan kita gak usah ngomongin reward. Jangan kita melakukan sesuatu untuk orang lain untuk mendapatkan reward dari Tuhan. No. Nehemia gak ngomongin reward. Karena kalau Anda baca selanjutnya apa? Nehemia tidak mencari keuntungan sedikit pun dari apa yang dia kerjakan. Apa yang terjadi? Nehemia dipromot jadi governor. Dia pengen jadi gubernur? Enggak. Tapi karena dia mengawali dengan apa? Dia punya compassion, dia available, dan dia put into action. Kalau Anda punya compassion, Anda punya kemauan, availability, dan Anda put into action, percaya Tuhan yang akan mempromosikan Anda. Jangan cari reward, jangan cari promotion. Tuhan sendiri yang akan mempromosikan Anda. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saya sudah selesai menyampaikan firman pagi ini. Aku berdoa Roh Kudus yang melanjutkannya. Bicara tentang belas kasihan, bicara tentang kebersediaan, kemauan, dan bicara tentang put into action. Haleluya. Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Segalanya yang ku miliki. Kuncinya naik nih, kunci. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Sekali lagi sama-sama katakan, segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Bapa di surga, saat ini aku berdoa buat setiap kami untuk membuka mata kami, terlebih mata rohani kami.
untuk ngeliat ada orang-orang yang sebenarnya saat ini sedang sendirian, yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan. Ada orang-orang yang sedang berantakan, yang mengalami depresi. Bukain Tuhan. Biar kami punya belas kasihan. Biar kami mau Tuhan pakai. Jadi beberapa minggu yang lalu saya dapat telepon dari satu orang. Waktu di Indonesia nih COVID-nya masih tinggi. Saya nggak kenal orang ini, yang nelfon saya juga nggak kenal, yang di Indonesia saya juga nggak kenal. Papa mamanya meninggal karena COVID. Lalu adiknya meninggal karena COVID, belum sampai itu selesai. Istrinya meninggal karena COVID dalam waktu 2 minggu. Semua anggota keluarganya hilang. Dia cuma punya 2 anak, dan dia begitu sedihnya sampai dia bilang gini, gue akan mengakhiri hidup gue bersama anak-anak gue. Untuk apa hidup saya ini? Tapi itu keluarganya ini gak tahu kenapa menghubungi saya. Pak Aldo, tolong dong hubungin. The first thing adalah, tentunya saya sedih dong. Give me the number. Bisa gak saya cuek? Bisa aja, urusan apa, gue gak kenal nih orang. Emang gue bisa bangkitin keluarganya? Enggak. Tapi dia kasih nomor teleponnya. Dan saya komunikasi dengan orang tersebut. Saya terus kasih kekuatan. Sometimes saya WhatsApp gak dibales. Sometimes saya telepon gak lama banget. Hal-hal kecil seperti itu. Banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Mau gak kita? Mau gak? Tuhan mencari orang-orang yang mau. Bapak, selain Engkau buka mata hati kami, mata rohani kami, Roh Kudus bicara juga buat kami. Kalau seringkali kami banyak excuse banget deh untuk menolong orang lain, untuk menjangkau orang lain, untuk melayani orang lain. Dan biar pada saat kami dapat jalan-jalan keluar, kami bisa put into action. Once again, Lord, materaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pagi hari ini. Jangan lupa sekali lagi, minggu depan, kalau Anda mau bawa baju winter clothes, silakan bawa untuk kita sumbangkan. Ingat, winter clothes-nya yang masih layak pakai. Dan setelah kebaktian ini juga tolong untuk khususnya yang di lantai 1 ini, bantu bersama-sama saya untuk kita fold kursi-kursinya dan ditaruh di belakang untuk anak-anak Sunday School bisa melakukan kegiatan mereka di ruangan ini. Oke? Anda merasa diberkati oleh Tuhan, saudaraku? Tuhan kita baik ya. He's indeed a really good God. Gak bisa kita balas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Just count His blessing. Kalau kita punya waktu untuk hitung berkat-berkat Tuhan, you'll be amazed. Anda akan kagum sama Tuhan. Akan kebesaran Dia, akan kebaikan Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus
yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Bapa, kami kagum akan Engkau, akan kasih-Mu, akan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami bawa persembahan ucapan syukur kami, Tuhan. Kami bawa karena kami ngalamin Engkau sungguh Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Again Lord, terimalah persembahan ini biar bisa dikelola lewat gereja di tempat ini. Bapak, kami berterima kasih juga untuk 3 minggu kemarin kami boleh fundraising dan bisa mengumpulkan 6.800 sekian Tuhan untuk membantu operasional vaksin di Indonesia. Terima kasih untuk mereka yang mensupport, yang memberi dalam bentuk apapun juga Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kota kami. Kami mau melepaskan berkat untuk kota ini. Ada damai, ada kedamaian, ada keamanan, ada perubahan yang baik di kota ini. Karena ada kami di kota ini. Berdoa untuk Indonesia Tuhan, yang Tuhan sudah berikan 76 tahun kemerdekaan. Pemimpin kami Jokowi sampai di daerah-daerah. Tuhan urapi, berkati, biar terus Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami teringat juga Tuhan untuk para pengungsi Afghanistan Tuhan. Baik yang meninggalkan Afghanistan maupun yang masuk Amerika saat ini Tuhan. Mereka orang-orang yang tembok-tembok mereka sudah hancur. Hidup mereka sengsara. Hidup mereka sedih Tuhan, tanpa pertolongan. Ini kami Tuhan. Kami mau Tuhan pakai untuk bisa menolong mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengar setiap doa-doa kami ini Bapa. Saudaraku, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kasih Tuhan memimpin engkau selalu, kemanapun engkau pergi melangkah. Pada saat masuk, pada saat keluar, ada Immanuel Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang akan memperluas daerah kekuasaan-Mu, dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang menjadi jawaban buat mereka yang sendirian, yang hidupnya berantakan. Anda mempunyai compassion,
Anda mempunyai kemauan, dan Anda akan melakukannya dalam bentuk action. Segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan, amin. To God be the glory. Haleluya.